Jadi ayah saya udah mulai kayak ada yang nagih hutang. Tapi dari situ setahu saya ekonominya jadi nggak bagus gitu loh. Rapot belum diambil. Ternyata saya suka telat SPP. Di situ tuh saya tahu kalau ekonomi susah gitu ya. Ayah itu kan tegas. Dulu pernah jadi tentara gitu ya. Kalau hajar-hajar, pakai kopel pernah gitu. Gergaji besi pernah, jadi ada nanda besi gitu. Sabuk tentara ada, ayah saya itu. Jadi hajar-hajar gitu. Saya kecewa juga sama orang tua saya. Saya tidak akan pernah pulang kalau sudah merantau. Tapi di Batam saya ditangkap. Shalom GMCC Podcast, apa kabar? Hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber saya, asli dari internal GMCC. Narasumber kita hari ini adalah Kakak Eni ya. Nanti ada ceritanya kenapa kok dipanggilnya kakak, ya Kak ya? Iya. Oke. Kak Eni cerita dong, Kak Eni ini mau tahu keluarga Kak Eni itu aslinya dari mana? Kak Eni itu punya berapa saudara gitu ya? Mungkin terus ceritalah dikit. Masa-masa kecil Kak Eni itu seperti apa? Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau kita kan kesehariannya sama-sama dalam bekerja, saya harus bertanggung jawab dengan Ibu. Cuman kalau kenapa masa kecil gak sering diceritain di kantor juga, karena mungkin karena sudah lama. Tapi ternyata masa kecil itu ceritanya lagi life journey ya. Masa kecil itu yang mempengaruhi banyak hal waktu kita menjadi gede dan dewasa ini. Yeah. Jadi kalau sekarang saya bisa bicara, saya bisa jadi dampak atau ngajar gitu orang tua atau anak-anak terutama, itu karena ada sudah banyak yang diperbaiki dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya mulai kecil aja ya Bu saya cerita ya. Jadi sebenarnya saya tuh dilahirkan di sebuah kota yang kecil gitu ya. Kota kecil itu di Jawa Tengah. Namanya Temanggung. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang tuh yang kenal, itu adalah kota yang terkenal dengan tembakau pada waktu itu. Sekarang mungkin masih ya. Cuman tembakau ya tahulah gitu ya. Nah, itu kota yang sejuk. Di situ itu sebenarnya dulu sekali tuh orang tua aslinya dari Lampung dan juga Jawa, tapi merantau di situ, jadi menetap di kota kecil Temanggung itu. Setahu saya sih dulu sama dengan anak-anak yang kecil yang lain. Saya tuh bahagia, ya main gitu ya, sekolah juga. Saya percaya gitu Tuhan yang kasih ya. Dan saya tahu bahwa waktu itu kecil ayah saya tuh, saya panggilnya ayah. Terus udah gitu waktu kecil itu ayah tuh punya usaha gitu. Setahu saya ada beberapa karyawan, usaha bengkel. Kalau sekarang saya tahu, dulu sih belum tahu. Usaha bengkel tuh harusnya mapan gitu ya kalau ada karyawan, dan itu kan wira swasta yang bagus kalau sekarang saya tahu gitu ya. Nah, di situ saya tahu bahkan ibu saya aja sampai bisa las gitu. Seorang wanita bisa las juga. Ngelas tuh bisa. Las besi. Bahkan saya pernah lihat kenteng juga gitu ya. Luar biasa gitu ibu saya tuh. Ibu saya ada sama saya sekarang. Nah, waktu itu punya usaha itu, kenapa saya juga bilang bagus, karena di tempat saya di desa kecil itu kan ada 3 pemberhentian. Jadi jalur yang di Jawa Tengah itu, di Temanggung itu jalur provinsi sebenarnya. Nah, ada 3 tempat pemberhentian di desa saya Temanggung itu. Pemberhentian bis, pemberhentian mobil juga, transportasi yang daerah juga gitu kan. Nah, itu ada 3 pemberhentian. Salah satunya itu bengkel. Bengkel itu dilahirkan dari bengkel ayah saya sampai sekarang. Kalau kita pulang juga turun mana? Bengkel. Atau belok di mana? Bengkel aja. Nah, itu aslinya dari perusahaan bengkel ayah saya gitu. Sampai sekarang tuh bagus. Dan dari situ sih masih fine ya, kecil. Terus udah gitu akhirnya saya tahu awal mula saya nggak minder, atau awal mula saya malu gitu ya, kok suka diejek tetangga. Saya tahu, saya waktu kecil itu ayah saya pernah kehilangan alat bekerjanya. Dan saya nggak tahu alat apa, tapi itu yang saya tahu dan saya renungkan sampai sekarang, inget banget itu sampai drop gitu ya, sampai drop. Jadi ayah saya udah mulai kayak ada yang nagih hutang gitu ya, nagih hutang, dan itu ada beberapa kali gitu ya. Berarti kan mungkin harus membayar atau harus membeli lagi, saya kurang tahu. Tapi dari situ setahu saya ekonominya jadi nggak bagus gitu loh, jadi nggak bagus. Karena dari masa kecil itu, setelah ayah saya drop atau setelah kemalingan itu, ayah dan ibu saya itu punya alat kecil dan dia bisa keliling tuh. Jadi kayak mungkin kalau sekarang tukang las keliling gitu ya, suka pergi dipanggil kemana. Jadi usaha bengkel itu
udah tidak ada lagi. Bengkelnya itu maksudnya bengkel mobil, motor? Bengkel mobil, atau ada saya lihat tuh Ketok Magic. Jadi kalau sekarang Ketok Magic aja di beberapa tempat tuh bagus menurut saya. Itu ayah saya tuh punya talenta itu. Kalau misalnya ada mobil datang, dan dulu menurut saya mobilnya banyak, bisa gonta-ganti. Karena kalau ada yang servis, punya customer udah. Betul. Jadi kayaknya mobil bisa keluar dengan mobil yang berbeda. Padahal itu mobil customer. Nah, seperti itulah gambarannya awal. Nah, setelah kehilangan alat kerja itu, setahu saya kemalingan Bu, dicuri sepangkat gitu, satu paketan atau gimana? Ya kalau besarannya kita nggak tahu ya, masih kecil, saya masih hitungan SD lah ya, nggak tahu. Jadi setahu saya setelah dari situ kok drop gitu ya. Terus saya udah mulai gede kan, udah mulai itu SD mungkin nggak, kalau ada masalah pun kan nggak terlalu berpikir ya, maksudnya. Nah, mulai SMP itu kan saya harus berangkat dari kota kecil saya agak jauh gitu ya, 1, 2 atau 3 kilo yang harus ditempuh dengan kendaraan umum ya, angkot gitu ya. Nah, di situ tuh saya mulai tahu kalau saya itu kok sepatu saya maksudnya kok jelek ya, maksudnya kan ada sobek yang belum dijahit. Nah, saya suka malu tuh kalau berdiri ambil mobil tuh kayak tutupin jahitannya mungkin, dan tas yang tas sekolah kayaknya saya pernah nutupin gitu. Nah, itu inget sampai sekarang kan, berarti bertanda ya, saya tutupin jahitannya karena saya pengen tampil baik. Dan puji Tuhan maksudnya di sekolah favorit di kota saya itu gitu ya, karena setahu saya sekolah yang saya favorit itu NEM-nya yang tertinggi dari SD harus bisa masuk ke SMP itu, SMP 2 namanya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya jadinya tahu minder tuh Bu. Jadi waktu saya SMP tuh ya, ada satu yang saya jadi tahu bahwa saya itu ternyata benar-benar jadi minder tuh waktu masuk ke kelompok drum band gitu ya. Jadi itu kan dipilihnya kelas 1 SMP. Dan kelas 1 SMP berarti kalau masuk grup itu berarti cakep lah ya, maksudnya udah dipilih, karena itu nanti kan akan kompetisi dan segala macam. Nah itu saya berlatih kelas 1 dan kelas 2 itu tiba waktunya ada kompetisi besar nih ceritanya, marching band. Loh pas diukur kok saya nggak kepilih ya, ternyata saya itu waktu kelas 1 kan sama, saya kepilih. Maksudnya mungkin good look lah ya di mata bu guru gitu ya. Tapi waktu kelas 2 itu mulai mau tampil, kok saya nggak kepilih ya. Ternyata teman-teman saya meninggi, saya enggak gitu. Dari situ tuh, wah saya mulai tuh gitu ya. Ada yang menandain gitu, udah gitu itu tuh Bu. Terus kalau saya paling banter tampilnya di 17 Agustus selalu kan tampil. Nah itu oke lah, tapi selalu saya di paling belakang, karena kalau yang pendek tuh di belakang yang pegang melodi gitu ya. Dan itu tapi itu nanda sampai sekarang gitu ya, harusnya maksudnya sampai sebelum dipulihkan. Nah sudah gitu pernah juga di SMP itu saya itu naik kelas gitu, dan itu saya nggak bayar SPP ternyata, naik kelas 2 deh, saya inget banget, naik kelas 2. Terus di itu saya udah masuk kelas dong, rapot belum diambil. Ternyata saya suka telat SPP. Di situ tuh saya tahu kalau ekonomi susah gitu ya, sampai terlambat, dan itu katanya berapa bulan gitu. Dan yang saya terpukul sekali sampai sekarang nih ingat, berarti itu kan sungguh nanda gitu ya. Ibu guru BP datang di kelas 2 waktu tahun ajaran baru, nih kayak anak saya sebentar lagi mau tahun ajaran baru, disusul di kelas 2. Dia panggil di depan kelas, Eni Duyanti katanya. Ya Bu, dari mana kamu tahu kalau kamu naik kelas, rapot kamu belum diambil? Kurang lebih seperti itu. Dari situ saya malu sekali, karena itu di depan satu kelas sekitar 40 anak ya. Dan itu kan saya malu. Terus itu saya nunduk, saya dipanggil BP, itu seorang guru bimbingan loh. Maksud saya harusnya kan saya panggil aja di ruang bimbingan, jangan dipermalukan gitu ya. Nah itu nanda sekali. Nah gitu Bu. Terus itu 1, 2, ada beberapa hal lagi. Terus waktu SMP udah lulus ya dengan nilai lumayan baik lah ya. Terus akhirnya saya harus ke SMA karena minder. Saya ingat sekali kalau saya satu SMA di kota yang sama. Nanti teman-teman saya tadi sekolah di favorit. Kalau SMA di situ berarti nanti saya juga jadi malu. Rumah saya juga nggak bagus gitu ya. Nanti kalau pada main gimana gitu ya. Itu jarang-jarang teman main ke rumah, kecuali teman kampung gitu ya. Akhirnya saya disekolahkanlah di sekolah yang kota lain. Dan saya juga bahagia karena kalau saya pergi, saya pikir saya bisa bersembunyi. Saya keadaan ekonomi yang tidak baik itu bisa bersembunyi dong gitu kan. Biasa namanya ego kan harus
saya malu gitu ya. Akhirnya saya sekolah Salatiga. Ternyata di sekolah Salatiga pun saya bukan sekolahnya bagus, cuman ternyata saya dititip sebuah asrama. Asrama itu apa? Panti asuhan gitu ya. Dan di panti itu juga malu sih, ya mereka belum tahu. Pernah juga ada yang tahu, teman sekolah dibilangnya, kamu anak panti ya? Ada yang tahu nih namanya, kita bergaul berapa tahun pasti tahu ya. Tapi karena kita itu mau menutupi malu dan minder, saya itu sombong. Miskin tapi sombong, ada pepatah kan. Jadi saya bilang, saya menutupinya dengan gini, emangnya kalau anak panti kamu tahu? Siapa tahu loh rumahnya gede, siapa tahu loh saya punya sapi banyak gitu. Tapi mereka karena mungkin saya agak galak, mungkin potensi leader kali ya, agak galak, mereka diem gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman wanita gak pernah tuh ya yang namanya membuli atau apa, mungkin dalam hati gitu. Dari situ sih jadi banyak hal yang membuat saya sebenarnya minder karena keadaan ekonomi itu. Gitu Bu ceritanya. Oke, jadi keminderan itu muncul ya di masa kecil sampai dengan SMA ya. Perekonomiannya tergoncang kan. Nah, mereka bagaimana? Oh iya, jadi kakak saya yang perempuan itu karena ekonomi tergoncang, ekonominya buruk gitu ya, dititip ke Bude, disekolahkan di Bude. Kakak? Nah, kakak. Adik? Adik itu ada sama ayah dan ibu sama saya, jadi bertiga. Kita bertiga. Nah, setahu saya adik saya juga mengalami, adik saya tuh ada beberapa yang mengalami perlakuan. Ayah itu kan tegas, katanya dulu pernah jadi tentara gitu ya, kalau hajar. Jadi udah ekonominya miskin, tapi kalau hajar anak hajar tuh gitu, pakai kopel pernah gitu. Jadi bertiga-tigaan tuh kalau abis dihajar pernah ketawa-ketawa tuh ya. Gitu. Padahal nanti kalau ada orang tua takut lagi gitu. Nah itu kita dibesarkan dari ekonomi yang tidak bagus, tapi orang tua yang agak disiplin, otoriter ya. Dipukulnya benar-benar dipukul. Benar-benar dipukul. Pakai apa dipukulnya? Pakai, ya dulu kan ada sisa-sisa bengkel tuh, masih bengkel besi tapi dong? kecil-kecil. Gergaji besi pernah, jadi ada nanda besi gitu. Sabuk tentara ada, ayah saya itu jadi hajar gitu. Nah waktu saya udah agak gede gitu ya, saya bisa melindungi dua adik saya yang cowok laki-laki itu kan. Waktu ayah mau hajar saya, mungkin itu waktu SMP, saya pernah hadang. Jangan ayah, gaya gitu kan. Padahal saya juga kecil kan, karena saya nggak bertumbuh tinggi gitu kan. Jangan ayah, coba pukul Eni dulu gitu kan. Akhirnya ayah nggak jadi pukul. Padahal ayah saya itu mungkin, kalau menurut saya ayah dan ibu itu dulu juga sering berantem ya gara-gara ekonomi mungkin ya. Jadi efeknya ke situ ya. Yang mini ini cuman kayak ini atau yang lain juga mini sih? Hanya saya. Berarti anugerahnya di KNI. Iya, puji Tuhan. Berkatnya jadi yang luar biasa ya. Gitu. Kecil. Keren. Oke. KNI gimana sih? Terus kan ngelewatin tadi tuh udah cerita masa-masa yang bener-bener, maksudnya itu kan akhirnya ngeluarin luka ya, luka keminderan. Minder itu kan luka berarti kan, maksudnya tidak terima dengan kondisi dan keadaan gitu. KNI ngelewatinnya itu masa-masa itu gimana? Ya jadi kalau untuk nutupin tadi kan saya miskin sombong dulu kan, maksudnya cuman dengan kata-kata, tapi sebenarnya dari dalam itu belum pulih ya, tetap minder sebenarnya, takut nanti ada yang tahu. Nah waktu itu berawal dari titik baliknya itu waktu saya udah lulus SMA, kan saya udah pernah bilang sama ayah mau kuliah dong gitu. Ayah langsung bilang nggak ada uang gitu, nanti kuliah sendiri aja kalau udah kerja. Tapi saya pengen belajar Bu gitu. Haus lah ya belajar. Saya pengen belajar. Dari situ saya sebelum ke Batam, saya cerita dulu. Jadi saya itu tetap ikut tuh pendidikan LP3I gitu ya. Kan itu nggak bayar mahal ayah, saya tetap paksa gitu. Gitu saya ikut ke sekretarisan. Terus saya ngetik itu 7 bulan juga saya. Pokoknya belajar. Nah, apa aja yang bisa dipelajarin belajar pokoknya ya. Tentang perkantoran tuh saya udah pengen. Saya bisa ketik 10 jari tanpa melihat loh Bu sampai sekarang. Mungkin saya belum lapor nih sama Ibu. Jadi saya ngetik tuh begini. 10 jari gitu tanpa melihat ya. Terus itu sampai sekarang. Itu karena saya mencari, tidak berhenti mencari. Sebenarnya tetap minder, tetap malu, tapi tidak berhenti mencari, terus pengen belajar gitu, tapi nggak ada biaya gitu. Akhirnya saya juga ikut program yang pergi ke Batam itu, tapi harus speaking English sih, meskipun pasif ya. Saya direkrut dari Departemen Tenaga Kerja dari Magelang, dari yang lebih besar lagi. Akhirnya ketemu sama teman yang dari Semarang, itu jadi satu grup. Kita diberangkatkanlah ke Batam. Jadi saya merantau menyusul kakak saya yang di Batam. Di Batam itu bekerja di PT, sebenarnya pabrik lah namanya. Di situ saya jadi pegawai pabrik, tapi harus bisa
paling tidak English pasif. Karena kan komponennya itu kan bahasa Inggris ya. Terus di gitu ada beberapa yang bahasa Inggris, harus berhadapan juga sama beberapa orang yang dengan berbahasa Inggris. Nah, itu pabrik sebenarnya. Tapi dari situ ya Bu, jadi saya merasa bahwa saya tetap aktif. Saya nggak pernah ninggalin gereja gitu ya. Sebenarnya waktu saya sebelum merantau itu saya pernah bercita-cita, jangan pernah harap saya pulang, kalau saya nggak akan pernah pulang. Saya kecewa juga sama orang tua saya gitu loh, suka membanding-banding, tuh kayak kakak kamu tuh yang bekerja gitu, yang di Batam gitu. Saya tuh namanya anak muda kali ya, kalau ada apa juga marah gitu. Saya tidak akan pernah pulang kalau sudah merantau. Itu cita-cita saya dulu. Tapi di Batam saya ditangkap Tuhan. Waktu 98 itu waktu 96 dulu. Waktu 96 itu saya pokoknya ikut ke gereja satu. Yang ajak gereja, yang belum karismatik, ajak gereja saya sekarang udah jadi maksudnya yang ngajak belum tentu tetap dalam jalan Tuhan. Nah, akhirnya saya ke GBI Tapga yang sampai sekarang sama dengan gereja kita, satu bapak ayah. Di situ saya ditangkap Tuhan. 96 saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Di situ saya nangis waktu saya itu ditangkap Tuhan, saya mau baptis. Saya benar-benar, kamu siapa? Tadinya kan kamu pegawai di pabrik juga ya. Kalau misalnya orang nggak tahu, direndahkan juga loh Bu. Padahal kita tahu bahwa di pabrik itu juga bisa jadi berkat banyak orang. Nah, waktu saya ditangkap Tuhan itu saya menyerahkan diri 96. Saya begitu nangis, saya dapat ayat itu yang di Yesaya 43 yang bilang, sebab kamu berharga dan mulia dalam pandanganku. Waktu dibaptis itu saya nangis, dan ayat itu sampai sekarang melekat gitu ya. Ternyata saya itu mulia di hadapan Tuhan. Ternyata saya itu gak berhak minder. Gua kecil, gua imut, gua cabai rawit, gua udah sempurna diciptakan Tuhan gitu loh. Kenapa mesti minder? Nah, dari situ meskipun saya masih lebih rendah dari siapapun yang berhadapan dengan anak-anak, bahkan kadang-kadang lebih gede dari saya, itu mulai dipulihkan kan Bu. Terus saya jatuh cinta sama Tuhan, sampai saya yang tiap hari tuh ke gereja. Kalau begitu kerjaan sudah selesai, kan ada shift, ada kerjaan shift 1 selesai, shift 2 pasti ke gereja. Waktu saya jatuh cinta sama Tuhan, Ibu tahu nggak, jadi kalau saya 7 to 7 kerjanya, dari 7 pagi sampai 7 malam, atau yang saya dapat shift malam 7 malam ke 7 pagi, langsung ke gereja, pulang jam 3 tidur sebentar, 4, 5, 6 harus pergi lagi ke pekerjaan, 7 to 7 lagi. Itu yang saya lakukan. Dan Ibu tahu nggak, karena saya jatuh cinta dengan Tuhan, gaji saya itu waktu itu kan 300.000 lah ya, UMR-nya ya, 300.000. Overtime saya yang saya raih itu kan ada tunjangan segala macam, 3 juta. Jadi berkali lipat. Itu uang di mana saya nggak tahu. Waktu nikah bukan dengan uang itu buat pelayanan. Itu yang saya tunjukkan untuk saya jatuh cinta sama Tuhan sekali gitu loh. Dari situ saya hidup all out buat Tuhan. Waktu masa muda gitu ya. Terus waktu saya ketemu dengan suami saya itu waktu di pos PI. Pos PI itu adalah pos pekabaran Injil. Saya masuk ke kampung-kampung Bu, di dunia anak. Di kampung Flores, di situ tuh orang hitam semua, yang berkulit hitam, mohon maaf. Maksudnya kampung Flores. Kalau saya bayangin sekarang nih, saya takut loh. Maksudnya kita masuk ke kampung yang baru dibuka di Batam, kita masuk Bu, saya kecil, biasanya berangkatnya sendiri-sendiri, nanti ketemu di sana. Itu kita ngelayan anak-anak Bu. Jadi setelah lahir baru, saya masuk di dalam dunia pelayanan anak. Dan saya ngajar mulai ke pos PI itu. Itu pilihan atau memang diarahkan oleh gembalanya, Kak Eni masuk kepada departemen anak atau ke anak-anak di pos PI itu? Apa Kak Eni yang gini, enggak deh saya mau yang melayani anak-anak aja gitu? Iya, itu tadi sih Bu, saya entah kenapa kok awalnya tuh jatuh cinta sama anak-anak. Saya bergaul, saya mungkin teman saya ada di dunia anak. Pas saya coba-coba lihat kok saya suka. Terus saya ingat, oh iya, saya itu mesti pulihin anak-anak gitu ya. Karena waktu saya kecil itu kan banyak masa kecil saya yang bikin saya minder. Yang tetangga bilang, bisa apa kamu nanti kalau gede, itu ingat banget. Terus waktu saya diperlakukan sama guru yang dipermalukan depan kelas. Nah saya bilang, saya kalau itu nanti nggak maulah anak-anak seperti itu gitu loh. Sedangkan anak-anak itu kan punya masa depan yang kita nggak tahu jadi apa nanti anak-anak. Nah itu awalnya sih. Tapi saya memang cinta anak-anak.
Jadi waktu masuk ke dunia anak-anak kok saya berkreasi, kok kreasi saya dipakai, kok usul saya dipakai, berarti passion saya memang ada di situ. Gitu. Cita-citanya awal sebelum memang ada kebuka jalan untuk melayani untuk anak tuh apa sebelumnya? Kalau saya sih nggak punya cita-cita jadi pengusaha gitu ya. Pokoknya saya bekerja dengan segenap hati gitu ya. Pokoknya jadi orang sukses. Jadi di karir saya kerja aja, di kantor gitu ya. Tadi kayaknya ya, ada tuh betul. Ya. Tapi saya cari di situ dulu nggak apa-apa. Saya jalankan dulu. Okay. Nah ternyata Bu di pabrik itu kan dari operator itu dari karyawan gitu bikin skillnya naik gitulah. Maksudnya jadi nanti mengepalai beberapa karyawan. Difasilitasi untuk mengembangkan potensi kali ya. Sebenarnya tuh banyak yang ini juga, banyak yang memilih juga karena mungkin faktor agama juga menurut saya. Terus saya tuh lambat gitu ya. Tapi yang saya tahu sampai saya terakhir tuh saya bisa mengepalai beberapa departemen gitu ya. Terbukti waktu saya resign pulang itu banyak sekali hadiah gitu ya dari beberapa departemen. Berarti kan mereka merasakan sesuatu gitu ya, maksud teman saya. Nah, yang saya tahu setelah saya jatuh cinta sama Tuhan dan saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan saya itu kan jabatannya rendah gitu ya, bahkan sama teman office aja saya menganggap office itu lebih bagus. Kok saya bagus ya kalau lihat teman PD persekutuan doa di kantor gitu ya, kok teman kantor tuh kayaknya bagus, saya tetap kepengen kayak gitu, saya pengen jadi pegawai kantor gitu kan. Nah waktu saya itu makin membangkitkan rasa percaya dirinya itu waktu di perusahaan itu ternyata Tuhan pilih gitu. Waktu ada persekutuan doa itu Bu ya, saya tuh bisa jadi bagi sharing gitu, dipercaya bagi sharing. Jadi saya itu ada manajer, ada supervisor yang Kristiani tentu saja, dan itu jumlahnya nggak sedikit gitu. Saya ajar gitu loh, saya ajar, saya khotbah atau saya sharing di PD itu. Dan waktu Natal kalau berkumpul dalam satu gedung gitu banyak juga gitu, karena kan itu perusahaan yang ribuan Bu. Jadi yang kalau dikumpulkan Kristen banyak satu gedung. Nah saya bisa mimpin pujian, meskipun kalau sekarang ini saya mimpin pujian di anak kan ya suaranya pas gitu ya. Tapi kok bisa ya, itu Tuhan yang pilih. Ternyata di situ titik balik waktu saya jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan, oh kamu itu berharga, oh kamu itu bisa jadi berkat, oh kamu itu dipilih, oh talenta kamu tuh bertambah gitu. Jadi Kak ini pulih dari bullying, dari penolakan, dari rasa rendah diri, terus rasa kayaknya nggak percaya diri itu justru karena ketemu Tuhan dipulihkan total ya, intinya gitu ya. Betul Bu. Cuman nggak serta-merta langsung pulih gitu ya, sampai proses lah ya. Sampai proses, bahkan di Jakarta pun ada beberapa healing movement camp itu juga mengkonfirmasi ya kan, terus udah gitu proses lagi. Betul, woman mentoring juga mengkonfirmasi bahwa benar nggak kamu sudah pulih, dan itu mulai gitu ya. Oke. Jadi yang mendasari panggilannya Kak Eni untuk melayani bidang anak salah satunya adalah karena Kak Eni pernah mengalami hal-hal yang mendukakan lah ya, istilahnya luka, keminderan ada di dalam diri Kak Eni, penolakan, bahkan mungkin ya istilahnya sikap yang dipermalukan oleh guru. Gitu ya. Jadi nggak pernah punya cita-cita jadi guru? Cita-cita guru, sekarang saya lebih suka, saya renung-renungkan, saya lebih suka saya berprofesi, tapi saya berdampak di anak. Karena saya tahu kalau guru itu gajinya kecil, dah itu. Ujung-ujungnya duit. Ya, karena begini Bu, jadi sampai kan saya bilang waktu tadi itu saya gajinya besar, bahkan overtime saya kejar, itu untuk pelayanan Bu. Jadi mohon maaf kalau pelayanan yang lama itu saya nggak pernah didukung sama gembala setempat. Maksudnya kalau makanya saya suka bukan pamer, saya suka memotivasi teman-teman pelayanan yang sekarang ini yang ada. Saya kasih tahu bahwa kalau dulu itu nggak dulu, jadi saya nggak membangkitkan supaya kecewa sama gembala, bukan. Tapi saya membangkitkan bahwa dulu itu tidak pernah ada dukungan dari gembala, tapi kita tuh bisa masuk ke pos PI, dan apa yang ada sekarang ini yuk kita lakukan dengan segenap hati. Alat sudah ada, dulu tuh kami tuh harus pasang sendiri, harus cari, bahkan beli sendiri, fotokopi kita harus cari sendiri. Jadi uang saya yang tadi banyak itu Bu, habis buat pelayanan, dan itu saya tidak menyesal sekarang. Ternyata itu sebagai pondasi atau kekuatan saya untuk sampai sekarang masuk ke dunia anak gitu. Dan itu ternyata Tuhan nggak pernah salah. Apa yang kita sudah berikan itu ternyata sekarang ini kita menuai. Bahkan bukan hanya uang ya Bu ya, tapi ya
sikap atau hidup yang baik. Nah, itu pondasi yang didapat dari dulu-dulu itu. Oke, jadi Kak ini benar-benar mendedikasikan dirinya itu untuk anak-anak lah ya. Maksudnya mau jadi berkat buat anak-anak, karena anak-anak di bayangan Kak ini adalah butuh bantuan, karena memang mungkin banyak juga anak-anak di luar sana yang mengalami bullying yang mungkin mirip-mirip lah ya sama Kak ini, dan belum tentu juga orang tuanya juga baik ya. Kalau Kak ini kan juga mengalami ada kekerasan tanpa disadari. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu tereksploitasi ya. Kalau yang sekarang justru malah lebih mencuat ke permukaan ya. Kalau misalkan sampai ada yang seperti itu bisa dilaporkan dan lain sebagainya, punya backup. Kalau dulu kan masih belum punya pemahaman ya. Jadi itulah yang mendasari Kak ini untuk masuk ke bidang anak-anak ya. Oke Kak ini kan udah sekitar kurang lebih 21 tahun berkeluarga ya. Dan Kak ini melayani anak-anak gitu ya. Tapi seperti kita semua tahu bahwa Kak ini sampai hari ini bersama dengan Kak Tohab belum dikaruniai anak. Menjadi wanita, menjadi perempuan ya. Bukankah banyak orang bilang ya, orang-orang bilang bahwa belum lengkap kalau belum punya anak. Perasaan Kak ini bagaimana? Atau ada hal nggak sih di dalam diri atau kesehatan atau sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan? Boleh cerita? Jadi kalau saya tuh udah dipulihkan dari rasa minder, rasa rendah diri, mulailah masalah yang baru kan Bu ya. Sebagai pelayan Tuhan sih kita harus tetap diuji kali dalam segala hal ya. Nah, waktu saya menikah setahun 2 tahun memang saya minta sama Tuhan, nanti dulu ya, saya sepakat juga sama suami, nanti aja kita coba menata hidup dulu. Cuman kita nggak menjaganya sampai yang melanggar firman gitu ya. Kita tetap jaga aja. Dan sudah tahun ke-4, ke-5 mulai tuh banyak bertanya, udah punya anaknya berapa gitu. Nanti kalau ketemu lagi sudah mulai ada handphone ya kan, yang teman-teman jauh tuh mulai ketemu, anaknya berapa gitu kan ya. Bahkan di tempat pelayanan juga kita kan melayani anak, kita kenal membangun hubungan dengan orang tua. Ada tuh sampai orang tua yang bukan hanya satu, ada beberapa lah bilang, kakak sih ya, semua dipanggil kakak, kurang berdoa deh kayaknya. Maksudnya kan kayak di tinju KO gitu ya. Lu pelayan anak, lu nggak punya anak, lu kan pelayan, lu harus berdoa dong. Saya bilang tetap sabar, karena itu tetap sabar, ini ujian gitu kan. Saya tetap bilang, ya Om, kalau misalnya Tuhan mau kasih bisa aja sih Om. Ada anak remaja nggak usah berdoa juga dapat anak, betul tidak Om gitu ya. Saya udah berdoa sih, tapi memang saya disuruh Tuhan, kami disuruh Tuhan untuk fokus sama anak-anak Om juga loh. Kalau saya punya anak nanti saya kurang fokus loh, ya gitu. Itu satu. Dan yang kedua juga ada yang bilang kalau misalnya lagi ngomongin tentang anak, kan keluarga muda juga kita jangkau karena kan orang tua juga kita beda hubungan. Kakak sih nggak ngerti, kakak kan nggak punya anak. Nah kayak gitu, itu tamparan juga. Tapi buat saya semua itu gak apa-apa, itu mendatangkan kebaikan gitu ya. Justru dengan begini saya bisa fokus ke anak. Dan sampai akhirnya saya itu dipercaya untuk membesarkan anak adik, karena adik kan punya beberapa anak dan dari kecil tuh udah nempel. Dan sekarang itu udah ikut saya. Itu menurut saya berkat Tuhan juga. Berkatnya untuk anak ini saya besarkan dengan seperti darah daging saya bisa cerita juga waktu saya membesarkan anak seperti ini, masa tumbuh kembangnya juga saya bisa cerita, ya kan, waktu sakit juga saya bisa cerita, waktu menyekolahkan anak bahkan saya juga udah punya cerita. Itu perbuatan Tuhan. Tapi saya tidak pernah kecewa sih Bu waktu saya gak punya anak. Bahkan saya sama suami juga pernah bilang sepakat, punya anak atau tidak punya anak itu tidak masalah, karena kita melayani Tuhan gitu. Kita bukannya tidak berusaha juga ya, kita sudah berdoa pasti. Kemudian kita berusaha, kita juga sudah pernah berobat Ibu berdua, sampai ke treatment juga gitu ya, terapi. Oh sempat. Jadi hari ke ini datang, nanti hari keempat datang ya. Nah ini melakukan ya gitu kan. Nah sama suami kasih program lah ya. Kasih program. Nah itu sampai begitu terus sampai dua-duanya dinyatakan tidak apa-apa. Sehat. Gitu. Sehat. Okay. Memang sampai 1 tahun saya terapi jalan gitu ya. Sampai tahun berikutnya sampailah nanti namanya kan ada limit medical habis lah ya gitu ya. Jadi udah tahun depan lagi. Nah setelah itu tahun depannya ya udahlah ya Beb, kita berdoa aja. Nah kayak gitu Bu. Jadi sebenarnya dua-duanya dinyatakan sehat, tidak ada masalah. Cuman memang Tuhan sudah berkehendak lain dan punya pekerjaan yang harus kita selesaikan dengan tidak diberikan titipan anak kandung. Indip gitu ya, maksudnya
dari hati yang paling dalam, ada nggak pertanyaan sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kok tidak izinkan saya dengan Katohap untuk punya anak? Ada nggak pertanyaan itu? Sometimes waktu misalnya ada kalanya waktu misalnya kan keluarga kan kita menikah kan keluarga juga harus kita terima. Nah, waktu Kak Tohap ada dengan keluarganya, mungkin keluarga adik-adik kan mulai punya anak nih. Jadi dia itu di sana, saya kesulitan juga kan. Maksud kesulitan itu dalam artian saya harus berangkat kerja, biasanya diantarin misalnya, contoh. Nah, Kak Tohap harus mengurus keluarganya karena di sana butuh pertolongan juga seorang anak atau ada kelahiran anak. Di situ tuh saya bilang, kayak gini ya. Jadi ada semacam seperti ini nih ya. Jadi saya dikalahkan kalau kayak gini ya. Tapi itu kembali lagi saya sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, atau maksud saya bertobat sama Tuhan. Itu maksudnya sesaat sih. Kak Eni merasa cemburu ya? Cemburu. Karena Kak Tohap lebih ke keluarganya dibandingin ke betul. Dan itu ada seorang anak itu kan pemicu lagi kan, mengingatkan lagi, lo kan nggak punya anak. Nah, intimidasi tuh kan nggak punya anak. Kalau punya anak tuh begitu tuh diprioritaskan gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi waktu kita sama-sama kembali kepada Tuhan, berdoa bareng, itu hilang, minta ampun juga. Nah, sampai sekarang. Dan benar-benar bersih dari hati itu, maksudnya nggak ada ya sampai kecewa sama Tuhan, itu tidak ada. Jadi makanya pelayanan benar-benar dilakukan dengan all out dan di dunia anak-anak sampai sekarang. Oke, memang hatinya sudah ke sana ya. Makanya nggak pernah tua kayaknya ya. Mukanya jadi anak-anak terus. Jangan kasih tahu umur ya Bu, supaya mereka nggak tahu kalau saya udah berumur. Mereka nggak tahu kan, tadi kita nggak sebut, tapi mereka lagi berhitung kayaknya. Oh itu ya. Jangan ya. Oke, Kak Eni, thank you banget ya. Ini efek dan dampaknya saya diberkati juga. Gimana Kak Eni bertahan, terus bisa mendapatkan pemulihan dari Tuhan tentang penolakan, sampai saya lihat Kak Eni sampai dengan hari ini tetap hidup dalam kebenaran bersama Kak Tohap gitu ya, dan Kak Tohap tetap bisa setia, Kak Eni juga tetap setia gitu kan. Susah loh untuk bisa suami gitu ya, bahwa mempercayai bahwa maksudnya ya sudah, memang ini yang datang dari Tuhan. Kalau bukan suaminya itu takut sama Tuhan, mungkin bisa berpikir yang lain gitu kan. Mungkin kalau nggak sama Kak Eni, mungkin bisa sama yang lain, terus bisa punya anak gitu kan. Betul. Tapi itu kemurahan Tuhan, betul ya? Betul Ibu, betul. Ya, jadi ada banyak dampak yang memang dari apa yang Kak Eni alamin gitu ya. Nah, Kak Eni boleh nggak ya, Kak Eni kan sudah pulih dari penolakan, terus dari banyak bullying, bahkan mungkin dipermalukan di depan banyak orang gitu kan. Itu masa-masa yang pahit pasti. Dan sekarang ini banyak terjadi di sekolah-sekolah juga, dan banyak dialami oleh anak-anak kecil atau anak-anak remaja juga. Mereka sulit untuk punya percaya diri karena bullying, karena penolakan, karena orang tua, bahkan mungkin karena ekonomi gitu. Kayak ini boleh nggak kasih pesan buat mereka yang mungkin sekarang lagi struggle, mereka mau fight tapi mereka juga mau punya iman dan bangkit. Ya, sahabat podcast yang luar biasa, kalau kamu anak muda, kalau kamu anak-anak atau ibu muda dan keluarga muda maksudnya, jadi bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita saat ini, mungkin engkau sekarang minder, mungkin engkau rendah diri saat ini, kita harus berpikir bahwa kelahiran kita ini aja adalah sudah merupakan sebuah mukjizat. Jadi hidup kita itu harus kita pakai dengan maksimal. Tetaplah ikut kegiatan-kegiatan yang positif, masuklah dalam kegiatan-kegiatan yang positif, komunitas-komunitas yang positif, mungkin di sekolah, mungkin juga di gereja lokal. Dari situ kita akan mulai memunculkan potensi-potensi kita yang mungkin kita belum tahu. Talenta kita yang belum ketemu jadi ketemu, makin bertambah banyak, dan pakailah untuk Tuhan. Dari situ seperti saya yang dipulihkan dengan rasa minder, penolakan ataupun rasa rendah diri, dengan adanya berkumpul, dengan adanya komunitas yang positif juga melayani di gereja lokal, rasa percaya diri saya mulai bertumbuh dan boleh mulai melayani, dan dengan melayani kita menjadi berdampak bagi banyak anak-anak, bagi banyak orang, dan bahkan bagi kota. Tidak tahu loh apa yang kita lakukan, pokoknya lakukan yang terbaik dan masuklah dalam komunitas-komunitas yang positif. Itu sih Bu. Oke, thank you Kak Eni. Jadi pesan singkatnya adalah
fokus dengan panggilan Tuhan, fokus dengan tujuan Tuhan. Kenapa kita dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan? Betul. Saya percaya hari ini sahabat podcast GMCC dan Bapak Ibu sekalian diberkati dengan kesaksian dari kisah dan cerita dari Kak Eni. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.